terlihat sebagai pejuang, apalagi pahlawan. Namaku tak pernah tercatat di dalam koran. Potret wajahku ini tidak pernah jadi tontonan banyak orang. Aku hanya berjuang di lingkungan RT Gang Gugus Depan. Di lingkungan RT yang kupimpin ini, semua orang pro demokrasi. Dengan beringas mereka akan berkoar jika ada yang anti demokrasi. Nah, dengan begitu, aku akan lebih mudah untuk mengarahkan mereka agar terus maju demi mempertahankan demokrasi. Akan kutunjukkan bagaimana kompaknya warga kami ketika membahas demokrasi. 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 Benar, bukan? Hanya saja salahnya sedikit. Tidak ada yang benar-benar tahu apa arti demokrasi yang sesungguhnya. Salah warga berkata bahwa demokrasi itu pokoknya demokrasi itu sesuatu yang layak diperjuangkan, sesuatu yang membutuhkan pengorbanan, dan sesuatu yang menunjang pembangunan demi terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Aku rasa itu sudah cukup menggambarkan apa arti demokrasi. Karena aku sendiri tidak benar-benar tahu apa arti demokrasi yang sesungguhnya. Aku tidak terlahir untuk menjadi juru penerang. Aku khawatir batasan-batasanku tentang demokrasi malah disalahartikan, atau bahkan terjadi salah tafsir yang membuatnya menjadi bertolak belakang. Atau karena memang aku yang tidak tahu apa arti demokrasi yang sesungguhnya. Pada suatu ketika, RT kami yang membentang Gang Gugus Depan kedatangan petugas yang mengaku dari pihak kelurahan. Mereka berencana untuk mengadakan pelebaran jalan dan berniat mencabik setiap 2 meter rumah yang dimiliki oleh warga. Mereka berkata dengan lantang, "Wahai saudara-saudara sekalian, walaupun hanya 2 meter tanah yang kalian sumbang, ini sangat berguna bagi pembangunan dan kepentingan masyarakat di masa yang akan datang. Atas nama kemanusiaan, saya harap saudara-saudara dapat mengerti." Demi kepentingan siapa? Enak saja bicara walaupun 2 meter. Ini tanah kami. Demi kepentingan siapa? Bagaimana jika tanah yang kami miliki hanya 2 kali 6 meter? Jika dipotong 2 meter, maka tanah kami hanya 2 kali 6 meter. Itu hanya cukup untuk gang saja. Bagaimana kami bisa tinggal di gang sekecil itu dengan 5 anak rata-rata di dalamnya? Tenang saudara-saudara, ini sudah menjadi keputusan bersama. Keputusan bersama bagaimana? Kami saja tidak tahu mengenai hal ini. Bagaimana bisa disebut dengan keputusan bersama? Kemudian dia berkata lagi, "Coba saudara lihat yang di seberang sana. Mereka semua karyawan perusahaan tekstil yang membutuhkan alokasi jalan tembus untuk kendaraan bermotor. Sehingga mobilitas mereka pergi dan pulang akan lebih cepat. Itu namanya efisien dan efektivitas kerja. Ini semua sudah dipikirkan matang-matang saudara-saudara. Kami harap saudara-saudara sekalian dapat mengerti." Dipikirkan dengan matang-matang bagaimana? Kami saja tidak pernah ditanyai mengenai hal ini. Tiba-tiba datanglah beberapa orang dari kanan dan kiri kami. Mereka menghimbau kami untuk mengerti persoalan mereka. Mereka berkata,
Walaupun sedikit pengorbanan yang saudara-saudara berikan kepada kami, itu sangat membantu ratusan kepala keluarga yang akan merasa tertolong. Setelah mengatakan hal tersebut, mereka menggambarkan perbuatan itu sebagai perbuatan yang sangat mulia. Mereka mengisyaratkan kepada kami betapa tidak menolongnya kami jika tidak menyetujui hal tersebut. Mereka mewanti-wanti kami, atau lebih tepatnya dapat dikatakan mengancam. Mereka mengancam kami dengan kalimat, apabila saudara-saudara sekalian menghambat, menghalang-halangi, ataupun berbuat yang tidak-tidak, sehingga pelaksanaan pelebaran jalan ini tidak terlaksana, maka sesuatu hal buruk akan terjadi di wilayah ini. Berbuat yang tidak-tidak bagaimana? Kami terjepit di antara kepentingan banyak orang. Belum lagi kami mengadakan rapat untuk menundingkan hal ini. Pelaksanaan jalan tersebut tetap terjadi. Terdengar suara bulldozer yang terus menggeruk-geruk tanah kami tanpa mempedulikan rintihan kami maupun teriakan kami. Mereka tetap terus menggeruk-geruk tanah kami. Walaupun kami berteriak, Pak, tolong Pak, Pak, tolong Pak, jangan ambil tanah kami. Kami tidak punya tanah lagi Pak, jangan ambil tanah kami. Kami tidak punya apa-apa lagi Pak, jangan ambil 2 meter tanah kami Pak. Jika Bapak ambil tanah kami walaupun hanya 2 meter, kami tidak bisa lagi Pak, karena tinggal kandang ayam saja Pak. Kami tidak mau kampung kami dibuat jalan. Tidak mau Pak, kami tidak mau. Kami mau tinggal di mana lagi Pak? Di mana tempat kami untuk berteduh Pak? Tolong Pak, di mana Pak hati nurani kalian? Tolonglah kami. Tolong kami Pak, tolong. Tapi mereka tidak mendengarkan kami, tidak peduli dengan impian kami. Mereka terus menggeruk-geruk tanah kami. Tiba-tiba salah satu warga kami datang menghampiri sopir tersebut dan berniat menarik sopir tersebut. Tapi naas, ternyata sopir tersebut membawa parang yang kemudian membacok Asep hingga Asep terjatuh dan berlumuran darah. Melihat hal tersebut, kami tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Kami hanya bisa mundur karena takut akan ada korban lainnya selain Asep. Sejak saat itulah semua warga di RT Gugus Depan membenci demokrasi. Mereka berkata, jika demokrasi tidak melindungi hak rakyat kecil, maka sejak saat ini aku membenci demokrasi. Aku akan menentang demokrasi. Sejak saat itulah hanya saya sendirian yang tetap teguh pendirian untuk mempertahankan demokrasi. Sebab mau gimana lagi? Jika bukan saya, lalu siapa lagi?